إهدنا الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. أما بعد، أيها الحبايب, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para ajengan, para panitia khusus, buah panitia umum, wabil khusus yang saya hormati Sayyidil Walid, mertua saya Haji Omar Jamaluddin, mudah-mudahan Allah SWT sehatkan beliau dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin. Allah angkat segala bala, segala musibahnya. Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan para sesepuh, wabil khusus Abah Sabirin, mudah-mudahan Allah SWT sehatkan beliau dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin. Allah angkat segala bala dan musibahnya. Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat menuju kepada muakkadah. Sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa orang yang sudah melaksanakan pernikahan berarti dia telah menggugurkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Man ahya sunnati dakhala al-jannah." Siapa orang yang menjalankan sunnahku, mereka cinta kepada sunnahku, maka mereka akan masuk surga bersamaku, katanya. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hendaknya seseorang kalau sudah menikah berarti sudah selesai dia hidupnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwasannya jangan sekali-sekali takut untuk pernikahan. Bahkan para ulama juga menganjurkan nikahlah engkau di usia muda, 17 tahun, seperti Imam Muhaddad. Imam Muhaddad menikah di umur 17 tahun, tapi di saat itu Imam Muhaddad sudah jadi orang alim besar. Dan Nabi menganjurkan juga kepada umatnya bahwasanya menikah di usia muda. Tapi yang dimaksud dengan baginda Nabi Muhammad SAW menikah di usia muda ini, kalau syahwat udah menggoncang, udah nggak kuat bakal terlibat bahwasanya dia sampai berzina, ahsan lebih bagus dia nikah. Begitu katanya. Jadi jangan pernah takut yang namanya pernikahan. Terkadang orang ini takut sama pernikahan, masalah nafkah. Makanya sampai ada di zaman Nabi Muhammad SAW satu sahabat orangnya kaya, Pak, kaya banget, tapi belum punya istri. Ditanya sama baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai sahabatku, wahai rajul, hada zaujah, apakah engkau sudah mempunyai istri?" Dijawab dengan rajul tersebut, "Belum ya Rasulullah." Tersenyum ini Rasulullah. Akhirnya rajul ini apa? Tersenyum kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama sering mengarang di kitab-kitabnya itu menganjurkan jangan sampai jadi orang nggak mau nikah. Sebab apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Orang yang nggak menikah dan orang yang tidak mempunyai istri berarti itu paling buruknya umat, katanya. Paling buruknya seseorang. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Muhaddad mengarang dari kitab Nashih Diniyah, dijelaskan dalam kitab Nashih Diniyah, nikahnya seseorang bahwasanya ketika seseorang sudah menikah berarti dia telah menyelesaikan separuh daripada keagamaannya. Selesai lah tuh. Mana dari Muhammad bin Abi Haddad, saya punya guru, kalau orang sudah nikah berarti separuh daripada keagamaannya udah selesai. Ini separuh syahwatnya. Catatan di keningnya dulu ini orang ahli berzina. Bahkan di Padang Mahsyar kata di dalam kitab Sunnah Mutafiq dikatakan dalam kitab tersebut kalau ada orang ahli zina itu di yaumil qiyamah badannya bau busuk, jasadnya itu bau busuk. Bahkan orang-orang tuh pada jijik sama orang yang pernah berbuat zina. Itu sampai seperti itu. Makanya para ulama menisbatkan bahwasannya jangan sampai melakukan perzinahan. Kalau ada orang melakukan perzinahan, hendaknya hadir maulid menggunakan istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Makanya Imam Muhaddad menganjurkan betul-betul
Betul-betul Imam Muhammad dalam Nasuhidinnya dijelaskan bahwa saya nikah di usia muda udah. Jangan sampai ketika syahwat datang sampai berbuat zina. Memang ada alim, seorang alim Imam Nawawi. Imam Nawawi memang beliau tidak menikah. Tapi Imam Nawawi tidak menikah itu bukan karena beliau menentang sunnah Nabi. Akan tetapi beliau tidak menikah karena asik begitu dekat sama Allah SWT sehingga betul-betul bermutalaah mencari ilmu sehingga habis umurnya untuk mencari ilmu sehingga beliau nggak menikah. Buat apa? Jaga tameng, ya nggak? Di sebenarnya saya malu di sini ceramah. Gak ada mertua di sini. Pulang-pulang bangsa tutup pintu saya ini. Ya nggak? Itu yang kata Habib Muhammad tidak hadas begitu. Kalau ketika seorang sudah nikah tapi ngeluh, Habib saya udah nikah tapi syahwat datang lagi, Bib. Bikin dua tuh, jedek. Buat tameng tuh, biar apa? Gak berbuat zina. Habib saya udah nikah dua, Bib, punya istri anak udah 4, syahwat datang lagi, Bib. Bikin 3, jedek. Enggak? Bikin 3, punya istri 3, aman insya Allah. Di rumah belum tentu aman. Enggak? Bib saya udah nikah 3, Bib. Datang lagi syahwat, Bib. Ya Allah, bingung saya, Bib, ini syahwat datang mulu, Bib. Nikah lagi bikin 4, jedek. Punya bini 4. Sunahnya Nabi, Bib, nikah 4 katanya, Bib. Ya Allah, nasib. Ya enggak? Bib saya nikah udah 4, Bib, syahwat masih datang lagi, Bib. Potong kelamin ente. Lah orang PA kali goblok. Udah nikah 1, 2, 3, 4 masih kurang juga. Bilang katanya syahwatnya suka datang terus, Bib. Mau ditidurin bina lagi pada akad, Bib. Bingung kita mau buang syahwat kemana ini, Bib. Habib sampai bilang, Bib, katanya kalau orang jalanin sunnah Nabi itu bakal masuk surga bersama Nabi, Bib. Berarti kalau ngikutin sunnah Nabi nikah sampai 4 nggak apa-apa, Bib. Ya nggak apa-apa, kata ulama juga mengatakan seperti itu. Tapi satu, Bu, Pak, kebanyakan orang nikah ini masalah nafkah yang nggak rata. Bini pertama dikasih 100, bini kedua dikasih 75, bini ketiga dikasih 50, bini keempat dikasih 25. Lah nggak rata kalau kayak gitu. Terus sekarang dikasih istri 25.000 mau dapat apaan? Sekarang juga gorengan udah pada mahal. Gorengan juga sekarang masih 1.000 1. Udah mahal banget. Lah bini dikasih 25 mau beli apaan dia? Betul apa betul? Iya. Kalau ada laki bilang, "Mah ini mau izin mau nikah lagi, mau jalanin sunnah Nabi," bohong itu. Saya pernah, Bu, tahun 2018 saya waktu di Mahadara Hadis Salafiyah di Sunnah wal Jamaah tahun 2018 saya pulang, Bu. Saya pulang sampai Bekasi diundang. Ini Pak Haji Ajengan, usahanya batu bara. Masya Allah banget itu. Tahu sendiri batu bara gimana ada tuh. Penghasilan tuh sehari bisa sampai 10 juta, kadang 15 juta tuh sampai seperti itu dia bilang. Saya tahun 2018 ceramah di tempatnya itu Pak Haji, di tempatnya Ajengan. Saya ceramah begini juga sama. Saya bilang, "Pak Haji, saya kalau babu nikah ini ngeri ceramah-ceramah. Tanggung jawabnya nih bingung kalau saya bilang masalah sunnah nikah, takutnya pulang-pulang pada pengen nikah lagi." Bingung saya, Pak Haji. "Beb, udah dah ceramah dah." Tahun 2018 saya ceramah tuh babu nikah seperti ini dah. Diamarin memang suruh Pak Hajinya babu nikah. Nah itu Pak Hajinya baru nikah di saat itu. Nah tahun 2021 saya lulus dari Darul Hadis Salafiyah di Sunnah wal Jamaah Malang, diundang lagi sama Pak Haji. Belum kenal sama saya punya orang sini, belum kenal sama mertua saya itu. Saya pulang dari Darul Hadis diundang sama Pak Haji itu. "Habib, di rumah sekarang?" "Iya Pak Haji." "Bib, ini saya mau ngundang Habib acara lagi di rumah." "Oh ya khair Pak Haji, insya Allah jangan saya hadir." Udah alhamdulillah tuh saya hadir di situ. Bincang-bincang saya hadir tuh, bicara-bicara sama Pak Haji. Ini bilang kayaknya rumah tuh acara di sini mulu. Acara saya kira anaknya, Bu, yang mau dinikahin. Tuh Pak Haji saya lagi minum, lagi makan enak-enak di situ. Namanya nyambut tamu biasanya suruh makan dulu, habaib, suruh minum dulu.
Ini Pak Haji bilang katanya, Habib alhamdulillah, ya Allah Habib ceramah berkah Beb. Allah alhamdulillah Beb, sekarang mas saya anak udah banyak Beb. Sekarang saya mau ngikutin sunnahnya Nabi Beb. Dari sunnah sholat pakai minyak wangi, sholat pakai siwak Beb. Semua ibadah saya jalani nama saya Beb. Girang saya tuh, ya Allah berarti ilmu saya manfaat ini. Girang saya. Iya Beb, sekarang alhamdulillah ini. Ya Allah berkah banget Bib, tahun sekarang ini 2021. Habib terakhir waktu itu ceramah 2018, sekarang 2021 Bib. Alhamdulillah Bib, berkah banget saya Bib sekarang. Oh iya, emang kenapa Pak Haji? Emang ini ya nikahan siapa? Ajengan? Ajengan apa anak ajengan? Alhamdulillah Bib, saya mas sekarang nikah ini udah hampir bini saya yang ke-10 Bib. Allahu Akbar, kaget saya lagi minum. Berapa Pak Haji bininya? 10 Habib, ya Allah. Istighfar saya langsung. Ini mau bukan sunnah Nabi, nentang sunnah Nabi. Habib kemarin Habib bilang katanya kalau jalanin sunnah Nabi dapat pahala, masuk surga bersama Nabi. Iya betul Pak Haji, masuk surga bersama Nabi jalanin sunnah. Tapi ntar dulu, sunnah siapa sampai 10 Pak Haji? Lah Habib yang bilang katanya man ahya sunnah tidak akan jannah. Saya ikuti perilakunya Rasulullah Habib. Rasulullah nikah lagi, saya ngikut nikah lagi Habib. Wakil lama Rasulullah nikah kata Habib juga 11 apa 12, saya pengen ikutin Bib. La haula wala quwata illa billah. Sekarang anak udah berapa Bib? Alhamdulillah Bib udah 80 sekarang. Allahu Akbar. Itu anak mau taruh di mana Pak Haji? Udah saya taruh pondok Bib. Dari Dalwa, dari Sukabumi saya taruh sudah di 10-10 tuh. Ya Alhamdulillah nih sekarang bini saya Bib yang ke-9 lagi hamil. Nah sekarang saya yang ke-10 ini Bib. Ya Allah. Istighfar kita ya Allah, kita ini ilmu manfaat ini. Gara-gara ngomong manahnya sunnah tidak kalal jannah. Masuk surga orang jalankan sunnah Nabi bakal masuk surga bersama Nabi, benar-benar diikutin sunnahnya Nabi. PA nggak itu Pak Haji? Bahlul itu. Saya bilang Pak Haji ya jangan, mohon maaf dengan sebenar-benarnya. Nabi menikah sampai 10, wakilah 11, wakilah 12. Itu Nabi setelah nikah dengan Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah sudah meninggal, itu baru Nabi nikah lagi. Dan Nabi nikah itu karena sunnah, ada amar dari Allah SWT. Kalau nggak ada amar dari Allah SWT, Nabi nggak mau nikah. Dan bahkan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dinikahin bakal nggak ditidurin. Lah kalau Pak Haji nikah ditidurin semua, ini mah bukan sunnah Nabi, sunnahnya pistolnya Pak Haji. Lah orang ngikutin pistolnya, paham Bu? Itu kadang saya mau ngomong bahasa Sunda juga, ya Allah terlalu kasar gitu. Kalau ada suami bilang mau nikah lagi 2 atau 3 itu bukan fokus sama sunnah Nabi, fokus sama pistolnya. Kalau orang Sunda bilang mah kalau mertua saya lagi bercanda sama anaknya itu ngisi topeng ya katanya begitu itu. Saya pemikir tuh topeng apaan itu? Itu topeng kata bini saya itu, jadi istri saya mau tahu-tahu orang ngomong Sunda paham katanya. Itu kadang-kadang ngomong kayak gitu, saya tanya istri saya apa sih topeng artinya? Lah kelamin katanya. Nah itu orang kalau sahwat datang nikah minta izin sama istrinya nikah mau 1, 2, 3 itu bukan karena sunnah Nabi, karena pistolnya. Kalau kata orang Sunda bilang karena topengnya. Betul apa betul? Iya. Makanya Bu udah mulai dari sekarang jangan tuh jaga hubungan kita kepada suami kita biar baik. Jangan yang namanya suuzon sama suami. Orang kalau nikah Bu kata ulama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang kalau udah nikah itu harus romantis Bu. Harus jadi istri yang almarhum soleh. Adek, neng nggak boleh, makruh kata ulama. Panggilan sayang, jangan mau kalah sama anak muda. Tuh anak muda yang lagi pada makan tuh, pada minum, beda nggak? Ayo, rokok beda. Tuh anak-anak muda tuh, anak-anak SD, SMP, belum nikah, ya. Belum pada nikah tapi panggilannya udah romantis. Kadang ayang beb, kadang bebek, kadang papi.
kadang mimi, kadang ayah, kadang bunda. Tuh bocah-bocah SD zaman sekarang kalau udah putus jadi janda itu bini, itu istrinya. Tuh bocah tuh, bocah SD zaman sekarang tuh. Tadinya namanya Siti, masuk kontak punya pacar diganti My Darling. Ya Allah. Sampai saya punya adik, itu ya. Saya punya adik kelas 6 dia udah. Ketua SMP sekarang. Dia saya di rumah, ini bukan adik ipar saya. Walaupun pernah ketahuan sama saya. Ini adik saya masih SD, punya pacar namanya Maisarah katanya. Ya Allah, adik saya masih kecil itu. Saya lihat kontaknya, saya perhatiin adik saya. Kadang kontaknya diganti My Darling, My Love, Ayam Beb, Cintaku, Manisku, Bidadariku. Ya Allah, kadang My Love, kadang Lady Rose ya sekalian tuh biar melek spray. Yang bener lah nama orang diganti-ganti My Sarah jadi My Love. Nggak sekalian Lady Rose biar melek bed cover. Betul? Betul. Itu anak muda bu, jangan mau kalah pak sama anak muda. Anak muda aja bisa romantis, gimana kita masa kagak. Saya nikah bu, sampai tuh berapa hari saya masuk rumah malu-malu banget. Orang saya baru nikah kesini, saya kenal sama istri saya. Nggak lama saya orang tua saya suruh datang ke sini, saya masih di pondok saat itu. Pulang datang ke sini suruh nikah sama abahnya, coba. Niatnya ngelamar. Tapi sama abahnya langsung disuruh nikah katanya. Saya lakuin karena saya sayang sama istri saya. Saya nikahin situ. Pulang lagi saya, dijemput sama mertua saya, balik lagi di sini. Sehari, 2 hari, 3 hari, ya Allah. Saya bangun tidur tuh bu ya. Subuh kadang kalau udah jam 6 pagi, istri saya keluar bawain teh bolu. Bawain teh bolu, ya Allah. Girang saya punya istri kayak gitu. Sampai saya doa, ya Allah, waktu saya di pondok bilang tuh, ya Allah jadikan saya punya istri yang manja sama saya. Ya almarhum soleha, alhamdulillah dapat betul itu. Allah kabulin doa saya tuh. Pagi tuh istri saya bawa tuh teh sama bolu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu tuh. Istri saya Masya Allah. Mulai nih 8 hari, 9 hari, 10 hari. Saya selidiki betul-betul ini. Kok kadang istri saya diem di kamar, keluar-keluar bikin teh kok cepet banget ini ya. Bolu kayak cepet banget datangnya ini. Setiap hari gitu. Saya selidikin betul-betul. Pas kesiangan saya aja begadang istri saya, sampai jam 1 kesiangan dia tidur. Bangun ya. Bangun udah jam 7. Tahu diketok pintu. Tak tak. Habib, mertua saya ini. Iya Mi. Buka pintunya kan. Saya buka pintu tuh. Oh ya Allah, Habib ini teh sama bolunya. Saya ngeliat bini. Ya Allah. Ini mah bukan almarhum soleha, mertua soleha kalau kayak gini mah. Lah saya kira mah dari 1 hari sampai seminggu bini saya yang bikinin teh bu, bikinin bolu. Ya Allah, tahu-taunya mah mertua soleha yang bikinin. Kaget saya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Pulang Jumat saya bu, pulang Jumat saya mau manggil istri saya mau romantis gitu ya. Kadang mah istri saya manggil saya ayang beb, kadang abah, kadang sayangku. Tuh warga bener denger udah kalau lagi teriak istri saya mah. Lagi di hamam orang teriak abah, denger itu semua warga. Itu istri saya itu. Tapi saya senang buat sama istri yang kayak gitu. Tiba sholat Jumat bu ya. Hari pertamanya sholat Jumat, ya Allah, kita baru pulang Jumat nih, pakai gomis, dibukain gomis tuh, diambilin rida, gomis muka nih. Allah, abah sehat ya terus, pokoknya udah sayang rumah ini mah, sayang rumah ini. Oh iya, insya Allah khair dah. Jumat depan bu datang lagi, mulai dah tuh cuek tuh istri saya, cuek ya tuh hari Jumat. Saya menaruh rida sendiri, gomis sendiri udah, gara-gara nafkah kurang apa gimana? Wallah alam itu. Itu begitu bini tuh. Makanya orang istri pak ya, kalau mau buat bikin bahagia istri mah gampang. Sokok duit 100 juta minta izin nikah lagi pasti diizinin. Kalau istrinya soleha begitu. Tapi kalau saya sih udah janji sama saya punya istri, nggak mau saya nikah lagi sama mertua saya udah janji nggak mau nikah lagi. Karena siapa?
Karena apa? Karena saya udah yakin istri saya ini adalah mertu soleha. Saya dapetin istri saya juga istihara dari guru saya. 3 guru saya istiharahin. Al-Mursidi, Nabi Muhammad Al-Baqi, Nabi bin Abu Bakar, Nabi Muhammad bin Al-Haddad, Bakar bin Husain Barakwan. Saya istihara itu nama istri saya kasih calonnya istihara bimana bismillah. Katanya itu istri antum bakalan mertu soleh Habib. Girang saya ini. Di pondok saya doa atas biar istri saya sama mertu soleh. Walaupun istri saya seperti itu, Bu, Pak ya. Aibnya seperti itu, tapi satu yang saya dengerin sama istri saya. Dia kalau sholat itu nggak pernah yang namanya nggak nangis. Dia jam 10 ke hamam, selesai hamam dia sholat witir 3 rakaat, sholat hajat 2 rakaat tanpa pengetahuan dari siapa-siapa, itu hanya Allah dan saya dan Rasulnya. Allah Akbar. Bertuah abahnya nggak ada yang tahu. Sholat di kamar. Dia sholat 3 rakaat, 2 rakaat hajat, dia minta sama Allah SWT, ya Allah, nangis tiap malam itu sampai saat ini. Dari semenjak saya nikah sampai saat ini, air mata istri saya meleleh tiap malam. Dia angkat tangannya, ya Allah, pernah panggil ya Rasulullah, dia panggil tuh pelan suaranya. Saya bilang, Umah, sayang, kenapa nangis? Umah nggak bisa apa-apa sama abah, tapi satu yang Umah istiqomahin, setiap malam Umah selalu doa buat abah agar dakwah abah maju, agar abah mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Rasulullah, mendapatkan ridhonya Al-Mursidi, guru-gurunya abah bisa ridho dengan dakwahnya abah. Mudah-mudahan segala urusan abah diselesaikan sama Allah SWT, rezekinya diluasin. Nangis saya di saat itu, Bu, Pak, ngelihat istri saya seperti itu, nangis saya. Salahkan suami, salahkan kepada istri yang selalu seuzon kepada suami, gitu.